Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget. Baik, luar biasa. Oke, kita absen dulu aja ya. Coba. Adit? Izin. Oh, Adit izin. Ali? Asep? Izin. Oh, izin juga. Aulia? Hadir. Dara? Kemudian Dewi? Hilma? Halilah? Muhammad Adit? Kemudian Mutiara? Nabila? Hadir Bu. Novita Sari? Reza? Rian? Alhamdulillah. Sawa? Kemudian Sela? Hadir Bu. Oke, semangat sekali Sawa. Waktu minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa ya? Ekosistem. Lebih jelasnya tentang apa? Oke, tentang faktor abiotik ya. Masih ingat ya? Ya, yang abiotik sama biotik? Masih ingat ya? Sok abiotik apa? Benda yang tidak hidup. Siapa namanya? Barusan yang bilang? Hilma. Oh, Hilma. Ibu kasih 100 ya untuk hari ini. Untuk sekarang kita ada kaitannya nggak ya tentang jaring-jaring makanan sama faktor biotik sama abiotik? Ada Bu. Ada. Apa? Coba sebutkan Cung yang bisa. Ayo. Oke. Seperti hewan Bu. Hewan. Ya sama Apa? air kayak gitu. Ya, hewan dengan air itu pasti ada apa namanya ya kaitannya? Atau yang dikatakan apa tuh? Ekosistem. Masih ingat gak? Hubungan antara bukan antara aku dan dia ya, tapi antara hewan dan tumbuhan namanya apa? Atau hewan dengan benda-benda yang lain apa ya namanya ya? Interaksi. Pinter. Siapa namanya? Oke, Fadila, Ibu catat ya. Nah, untuk hari ini saya akan ulas kembali dengan pretest ya. Di pretest kali ini kita coba dengan menggunakan Kahoot. Ada yang sudah pernah pakai Kahoot? Sudah Bu. Sudah. Oke, sekarang kita mulai. Tapi saya ingin untuk pretest ini berkelompok ya. Cukup dibagi jadi 4 kelompok ya. Ini 1, 2, 3, yang di belakang 4. Paham ya? Jadi 1, 2, 3, 4. Cukup ya? Oke. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti harus bekerja sama. Bekerja sama untuk apa nih? Untuk mengerjakannya ya? Ya Bu. Oke. Nah, boleh perwakilan 1 orang untuk apa ya namanya? Membarcode di depan. Yuk. 1 orang aja. Kalau nggak barcode nggak apa-apa, pakai gempin. Sudah? Ya, buka situs web. Nama kelompok kelinci Bu. Boleh, ayo. Kelinci. Ya? Bebas terserah kalian apa namanya. Asal kalian ingat aja yang mana nanti yang kalian. Soalnya. Kita mulai. Nah, sekarang materi ini tentang rantai makanan itu ada tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kalian harus bisa membedakan mana yang rantai makanan, mana yang jaring-jaring makanan. Kemudian yang kedua,
nanti kalian akan ditugaskan untuk membuat media carta, diagram rantai makanan, sama jaring-jaring makanan. Ya? Ya, nanti bisa dipahami tujuan pembelajarannya. Nah, untuk penilaiannya, itu penilaiannya bisa kognitif. Nanti pada saat kalian mengerjakan soal-soalnya, itu individu apa kelompok ya? Ada yang individu, ada yang kelompok ya. Nah, kemudian ada afektif, keaktifan kalian seperti Hilma tadi mampu menjawab. Fitri ya tadi ya? Oh, Hilda. Ya, Hilda, Adel. Terus siapa? Nah, nanti silakan. Nanti saya akan tuliskan lagi siapa yang aktif hari ini. Kemudian keterampilan ya. Di keterampilan hari ini yaitu kalian membuat media cartanya bagus enggak, menarik enggak. Nanti saya akan dinilai dari situ ya. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada ya? Cukup. Nah, sekarang kita lihat. Coba amati. Harimau atau Panthera pygmy adalah Coba amati dulu sebentar aja. Kelihatan nggak kelihatan? daripada singa. Harimau tercatat datang benua Asia dari Afrika sekitar 2 juta tahun yang lalu. Dan terdapat setidaknya 9 subspesies harimau di dunia. Dan di Indonesia ada 3 subspesies. Dari 9 subspesies harimau, 3 diantaranya sudah punah. Harimau Bali dinyatakan punah pada 1937, disusul harimau Kaspia pada 1950, dan harimau Jawa yang dinyatakan punah pada 1972. Artinya, hanya tersisa 6 subspesies harimau di dunia, dan Indonesia hanya memiliki 1 subspesies yang tersisa, yaitu harimau Sumatera. Oke, yang ini coba nanti akan saya bagikan LKPD-nya ya. Tapi nanti kalian dari permasalahan seperti ini, itu permasalahannya bisa berdampak besar nggak buat kita? Bisa. Ya, kenapa bisa berdampak besar? Karena harimau adalah seorang penjaga untuk alam gitu. Jika harimau sudah punah, maka nanti banyak binatang-binatang yang masuk ke lingkungan warga gitu. Oke, seperti yang pintar. tadi babi hutan. Ya, pintar. Tepuk tangan buat Nabila. Jadi ini tadi kata Nabila bahwa yang namanya harimau itu adalah rajanya hutan ya, yang nantinya kalau misalnya semakin punah, otomatis nanti hewan-hewan yang lain pasan itu ya, jadi semakin banyak dan itu akan menyebabkan berdampak besar bagi kehidupan manusia ya. Oke, nah setelah ini kita lihat lagi video yang kedua. Nah, sekarang supaya kalian lebih tahu, lebih jelasnya untuk permasalahan ini, maka saya akan bagikan kelompoknya ya. Kelompoknya yang nanti saya akan acak itu dibagi menjadi 4 kelompok, 4 orang ya. Nah, nanti saya akan bacakan. Yang kelompok pertama, Hilma, Dara, oke, Novita, sama Muhammad Adit. Oke, 1. Silakan duduknya berkelompok. Nah, dalam masing-masing kelompok harus berkontribusi. Nanti akan ada penilaian nih dari Ibu. Satu kelompok ini misalnya Nabila ngapain, kemudian Silvani ngapain, ya nanti kita kerjakan, ya. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Saya akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, 2. 2. Kemudian ini kelompok berapa? 4 ya? Ini kelompok 1. Ini kelompok 3 ya? Jelas yang terjadi adalah interaksi jaring-jaring makanan atau rantai makanan.
predasi lagi ya. Oh, Predasi Jadi masih salah ingat dong. nggak? Masih ingat nggak? interaksi prediksi yang Predasi itu yang peristiwa makan dan dimakan. Oh. Ya, ya, ya. yang Buru ya. Ya, diburu atau predasi akan terganggu gitu ya singkatnya, nanti di depan dijelasin rincinya. Aduh, dia indah sekali pemandangannya. Rincinya, bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup harimau dalam suatu ekosistem, yaitu satu dengan cara kita ikut menjaga, bener kan? Dengan cara melestarikan. Di video itu kita dilatih tahu. Karena laptopnya di situ. Kita kan berdiskusi wah, Mas. Dengan cara satu melestarikan. Enggak, kalau melestarikan orang sih lebih ke menjaga sih. Melestarikan tuh menjaga. Kalau Mas- Kamu jangan suka melestarikan tuh menjaga. Melestarikan tuh sekalian menjaga, sekalian melestarikan. Cara satu melestarikannya apa? Mengawinkan antara harimau jantan dan harimau betina. Lalu muncullah anak Ya udah, we harimau. ngomong aja harimau betina sama harimau jantan dikawinin. Udah sampai mana? Kaget ya. Iya ibu, ini barodor kayak barodor. Kamu jangan ngebodor. Jangan ngomong. Ibu nilai nih kalian berinteraksi dengan teman kalian, Melestarikan ya. Setuju Anda? harus Ya, berpartisipasi dalam kelompok. Melestarikan dan menjaganya. Terus ini apa sih? Melindungi. Melindungi itu sama penjaga juga. Iya. Melestarikan, melindungi atau menjaga. Kirimin ke ini. Hei, waktunya habis ya. Silakan kita presentasi hari ini. Sok, udah kan? Ya. Yuk. Ini nanti kesana. Dah, waktunya habis. Silakan sekarang kita presentasi, tapi saya kasih waktu 5 menit ya. Sok, Produsen siapa adalah yang mau organisme presentasi yang ke mampu depan? membuat makanannya sendiri. Oke, Contohnya ayo adalah maju. buah hijau. Kelompoknya Nabila ya. Eh, Oke, kita di sini gimana? Oh, di sini. saya boleh di belakang ya. Yang gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami di sini dari kelompok kelinci akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan jadi-jadi makanan itu. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Di sini di kelompok kami ada siapa? Nama saya Rian Salman Farizi. Nama saya Nabila. Nama saya Mutiara. Nama saya Dewi. Nah, jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil lembaran kerja kita berkelompok yang akan dibacakan oleh Aryan untuk nomor 1. Nomor 1. Oke. Ini mah yang menurut kamu ya. Oh, menurut aku. Oh. Ya, yang pertanyaannya adalah berdasarkan video ke-1, analisislah interaksi yang terjadi pada video tersebut. Nah, setelah kami telah melihat video yang ke-1, kami melihat antara harimau dan babi hutan sedang bertarung kencang di sana. Jadi kami simpulkan interaksi yang terjadi adalah interaksi makan atau dimakan, atau buru atau memburu. Iya. Ya, gitu. Atau kata lainnya, kata ilmiahnya apa Tete Dewi? Interaksi apa? Predaksi, yaitu adalah antara interaksi dimakan dan dimakan. Nah, kayak gitu. Nah, sih, untuk yang kedua akan dibacakan oleh Mutiara. Berdasarkan video tersebut, analisislah apa yang akan terjadi jika harimau mengalami kepunahan. Jika harimau mengalami kepunahan, maka satwa pemangsanya seperti rusa, babi hutan bisa berkembang baik tanpa kontrol. Untuk yang ketiga, Apakah rantai makanan dalam suatu ekosistem hutan akan terganggu jika harimau tidak ada? Berikan alasannya. Iya, karena jika tidak ada harimau, maka interaksi predasi akan terganggu. untuk yang keempat adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup harimau di dalam ekosistem. Di sini kita mengambil 3, yaitu dengan cara melestarikan, kedua melindungi atau menjaga, dan ketiga yang paling penting adalah dibuatnya larangan atau peraturan tentang pemburuan liar. Nah, di sini juga ada buat contoh rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem hutan hujan tropis. Yang kita pilih yaitu ada tanaman buah dimakan oleh monyet, monyet dimakan oleh ular piton, dan ular piton dimakan oleh pengurai. Nah jadi di sini juga kita sudah membuat contoh rantai makanan, yaitu ada grass atau rumput sebagai produsen, di mana produsen ini akan dimakan oleh konsumen yang pertama. Atau konsumen apa, Aryan? Konsumen, oh ya, ini apa sih? Primer. Yaitu konsumen kedua, di mana konsumen kedua ini sebagai herbivora, pemakan tumbuhan. Nah, ini rabbit atau kelinci akan dimakan oleh konsumen kedua, yaitu konsumen sekunder. Ada serigala. Serigala adalah pemakan daging. Nah, di mana nanti akan ada yang namanya konsumen terakhir atau pengurai. Konsumen terakhir atau pengurai itu contoh salah satunya ada apa? Contoh apa kayak gimana? Ya, ada Ya, jamur. Terus apa lagi? Belatung dan lain-lain. Yang di mana konsumen terakhir itu adalah konsumen organisme yang memakan organisme yang sudah mati. Begitu. Nah, oke, boleh lanjut. Ya, mau ngejelasin? Enggak. Aku. Ya, Safian, ayo. Oke. Aku kebaca ini deh. Di mana? Emang gak kebaca. Ya. Jadi pengertian dari jaring makanan adalah diagram yang menunjukkan hubungan makanan secara keseluruhan antara organisme dalam lingkungan tertentu. Tujuan jaring makanan mendasar dari jaring makanan adalah menggambarkan rantai makanan antar spesies dalam suatu komunitas. Nah, struktur jaring-jaring makanan adalah produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, itu contoh jaring makanan kayak
Di sini rumput dimakan jangkrik, terus jangkrik dimakan tikus, tikus dimakan ular, kayak gitu simpelnya. Nah, sekian presentasi dari kami. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya. Jika sudah cukup, maka kita cukupkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Kelihatan nggak? Ini aku mau nanya. Boleh. Selain contohnya, selain dari rumput, jangkrik, ikan, apa sih tikus sama ular apa lagi? Salah satu contoh, langsung jawab aja Ibu. Boleh. Nah, salah satu contoh dari yang kita paparkan di sini adalah contoh di gurun pasir. Salah satu contohnya adalah seperti kaktus dimakan oleh tikus. Nah, tikus gunung pasir dimakan oleh ular gurun pasir, yang gitu guys. Apa mau selain itu? Selain itu ada yang di sini ada dari laut, yaitu ada apa itu? Apa itu? Aku kamu deh. Itu tuh. Contohnya. Dia baca ini adalah Fitoplankton, Iya. ikan kecil, anjing laut, hiu, decomposer. Jadi plankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh anjing laut dimakan oleh hiu. Seperti itu salah satu contoh selain dari contoh yang kita paparkan di atas seperti ini. Oke. Sudah cukup? Cukup ya? Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup ya kayaknya? Ya. Sudah. Boleh ditutup? Ya, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mempresentasikan ya. Untuk yang belum presentasi jangan berkecil hati ya. Karena apa yang kalian sudah dibuat itu akan ada penilaian bagi saya sendiri. Nah, untuk sekarang kita apa? Setelah kita mempelajari yang tadi jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Nah, di sini akan saya sedikit luruskan ya mengenai jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Itu jelas kalian harus mampu membedakan. Nah, coba di sini kalian lihat untuk contohnya. Sebentar aja ya, 5 menit ya. Nah, ini. Tadi kelompok Nabilah sudah menjelaskan bahwa yang namanya rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan ya antara satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya secara terus-menerus. Tadi sudah dilihat bahwa yang namanya rantai makanan itu dari satu alur ya, Ibu luruskan ya, satu alur. Jadi dari pohon, kemudian jangkrik, setelah jangkrik ini harusnya ada kodok tapi nggak ada ya. Kodok di sini, kemudian ada ular, kemudian nanti elang, baru nanti dekomposer oleh jamur. Ya, itu rantai makanan. Nah, untuk tingkatannya, strukturnya yaitu ada produsen, tadi seperti yang sudah dijelaskan Nabilah ya. Nah, kemudian ada herbivora, karnivora, dan ada omnivora. Nah, itu kalau yang herbivora konsumen ke-1 atau primer. Kemudian ada karnivora itu konsumen kedua atau sekunder. Kemudian yang ketiga yaitu omnivora atau konsumen tersier ya. Nah, kemudian setelah itu di sini jaring-jaring makanan yang bentukan alurnya yaitu banyak, nggak hanya satu ya. Di sini ada rumput, kemudian ini ada sebagai sumber makanan bagi tumbuhan. Setelah itu nanti ini dimakan oleh ini, dimakan oleh ini dimakan oleh ini. Ini akan terus menerus seperti itu. Itu jaring-jaring makanan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang coba kita evaluasi diri nih. Boleh di-scan. HP-nya silakan gunakan. Scan yang evaluasi satu dulu, kalau sudah selesai yang ini. Cuma satu soal kok ya. satu orang satu. Yang ini dulu. Ya, baru yang ini.
Betul semua? Betul semua. Oke, hebat. Iya, Bapak yang di atas di bumi. Udah? Iya, pinter. Oke. Sudah semuanya? Oh, belum. 1 menit lagi ya. Yang ini ya, nama teh yang So, ya Satu menit. Oh, Dewi berapa nilainya? Nama kamu 80 ya. Yud, Salva. Oh, Salwa. Sio, Ya. 100. Wacio. Ye, hebat. Ali 100 Ali. Kalau udah di-submit ya. Udah? Ini bukan Ya, yang itu baru masuk. Nilainya berapa? 100. Tadi kan udah dibilang. 100 ya. Siapa namanya? Tiara. Rian. Oke, siap. Oh, udah gini. Tiara, Mutiara ya itu mah. Beri, ya. Udah, Aul? Ya, Aul udah ya. 12. Udah? Berapa ya? Oh, 100 aja ya. Aku 100. Oh iya, siap. Semuanya udah ya? Udah ya? Udah ya? Nilainya berapa? Baik, kamu. 80? Dikirimin enggak? Ada Dikirim. Kemana Udah. bisa enggak? Udah? Adit, udah Adit? Betul semua. Udah, karena waktunya sudah habis. Kita refleksikan bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Seru, senang ya Bu, seru banget. Boleh nanti tulis di buku tulis kalian masing-masing, tuliskan emot kalian hari ini, ya. Nah, kemudian setelah itu kita untuk minggu depan, ya, saya kasih tugas untuk membaca, ya, untuk membaca yang bab tentang apa? Piramida ekologi, ya. Silakan baca di rumah. Nanti setelah itu kita akan ketemu lagi di minggu depan, ya. Siap, Ibu. Sampai saat ini belum ada yang mau tanyakan? Tidak, Ibu. Udah. Oke. Apa? Apa? Mau nanya Ibu, kalau perbedaan antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan itu apa ya Bu? Oh iya. Tadi ada yang mau menanyakan, Nabilah, Cenaya, perbedaannya apa antara jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Coba saya pengen tahu dulu kalian di sini. Ada yang bisa? Jadi yang namanya rantai makanan itu adalah yang peristiwa makan dimakannya hanya satu alur. Ya. Ibu. Kalau yang jaring-jaring makanan itu yang peristiwa makan dan dimakannya bisa dimakan lagi oleh organisme yang lain. Ya. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa. Oke, kalau kayak gitu terima kasih waktunya untuk hari ini. Saya berikan aplaus untuk kita semua ya. Seperti biasanya, kalau kita sudah selesai pembelajaran, silakan untuk beres-beres dan berdoa. Pulang nama baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan dulu pulang ya. Ayo Tungguin kita dulu. mau beli sebelah kan? Iya.